Kembali di Newsroom, pemirsa ditunjuk sebagai PLT Ketua Umum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan tidak akan maju sebagai Ketua Umum pada Munas Golkar mendatang. Pernyataan ini semakin menguatkan sinyal jika posisi Ketua Umum Golkar akan diisi oleh Bahlil Lahadalia. Agus Gumiwang ditunjuk sebagai pelaksana tugas Ketum Golkar pada rapat pleno yang berlangsung tadi malam. Agus menggantikan posisi Erlangga Hartarto untuk sementara sampai musyawarah nasional partai berlambang beringin ini terlaksana pada 20 Agustus 2024 mendatang. Agus Gumiwang sejatinya merupakan salah satu kandidat kuat untuk mengisi posisi ketua umum partai. Namun dirinya mengaku tidak akan mencalonkan diri. Munas itu yang pasti akan dijadikan forum untuk memilih ketua umum baru, ketua umum definitif. Saya tidak maju. Selain Agus Gumiwang, sosok Bahlil Lahadalia menjadi kandidat kuat lainnya. Bahkan Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar, Idrus Marham menyatakan saat ini 34 DPD Provinsi sepakat mendukung Bahlil sebagai Ketua Umum pengganti Erlangga Hartarto. Dan sekarang secara faktual yang komunikasi adalah itu sudah lebih dari 30 DPD yang memberikan dukungan kepada Bahlil sebagai Ketua Umum. Itulah sebabnya mungkin sudah 33, yang lain ini mungkin hanya masalah teknis saja. Dan saya punya keyakinan nanti lengkap menjadi 38. Pernyataan gamblang Agus Gumiwang untuk tidak akan mencalonkan diri sebagai Ketum Golkar seakan memberi jalan mulus bagi Bahlil Lahadalia mengisi posisi yang ditinggalkan Erlangga Hartarto. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akademisi yang juga pengamat politik Rocky Gerung telah memiliki prediksi yang akan jadi Ketua Umum Golkar selanjutnya. Jadi Ketua Umum Partai Golkar? Ya jagoan BLT. Siapa? Siapa yang paling jago bagi BLT? Oh, BLT atau PLT maksudnya? Ya, Agus Gumiwang PLT. Ya. Bakal ketuanya BLT. Oke. Bakal ketuanya PLT. Oh, BLT. Oke. Ya BLT siapa BLT? Singkatan dari apa BLT? Coba. B-nya siapa? Siapa Bang? Silakan. pakai mikrofon. L-nya? Hadiah. Iya. Pakai mikrofon. Apa susahnya nebak begituan? P-nya apa? Ya, nanti kalau saya sebut ntar marah orang. Ya pemirsa, setelah Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan tidak akan maju dalam pencalonan Ketua Umum Partai Golkar pada Munaslup mendatang, apakah ini berarti jalan mulus bagi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjadi nahkoda partai berlambang beringin untuk 5 tahun ke depan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar politik Adi Praitno, dan kita juga masih mencoba terus untuk menghubungi perwakilan dari Partai Golkar untuk ikut serta dalam diskusi kita malam hari ini. Saya langsung sapa pertama ke Mas Adi. Selamat malam Mas Adi, apa kabar? Selamat malam, Mas. Mas Adi, kalau bacaan Anda melihat konstelasi atau dinamika yang terjadi di internal Partai Golkar, seperti apa? Ya, saya kira memang soal konstelasi politik Golkar kali ini tidak terlampau menimbulkan kegaduhan ya signifikan ya, terutama dalam konteks perebutan ketua umum partai, karena memang seakan-akan ini mengkonfirmasi informasi yang sejak lama sudah bocor ke publik bahwa yang akan jadi ketua umum adalah Bahlil ya, setelah Erlangga Hartarto menyatakan mengundurkan diri dari posisi ketua umum. Tanda-tandanya tentu karena memang sejak lama publik menengarai yang akan jadi PLT itu adalah AGK, praktis setelah itu yang akan jadi ketua umum adalah Bahlil. Ini yang saya kira memang informasi yang per hari ini seakan-akan secara perlahan sudah mulai akan terkonfirmasi. Yang menjadi agak sumir itu karena memang biasanya kompetisi dalam konteks perebutan ketua umum Golkar ini kan selalu menimbulkan kegaduhan dan bahkan dengan cara-cara yang cukup keras ya, satu sama yang lain antar kandidat, melibatkan elit-elit Golkar yang saya kira memiliki jam terbang dan portofolio yang cukup luar biasa. Tapi kalau melihat kecenderungan hari ini di
di pergantian setelah Erlangga Hartarto, rasa-rasanya gojoloknya tidak ada, yang berkompetisi elit-elit Golkar juga nyaris tidak pernah muncul. Justru yang muncul itu adalah sosok nama yang selama ini dinilai tidak punya pengalaman di DPP, di elit-elit partai, ya seperti Pak Bahlil. Oleh karena itu, inilah yang kemudian menurut publik mungkin memang ada sesuatu yang aneh di Golkar kali ini, karena memang ini bukan seperti Golkar biasanya, yang biasanya kompetisi satu sama yang lain itu saling keras satu sama yang lain. Kita ingat dulu misalnya Pak JK berkompetisi dengan Akbar Tanjung, saya kira luar biasa. Kemudian Pak Abu Rizal Bakri juga berkompetisi dengan Surya Paloh, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah Golkar, di mana partai kemudian mengkatalisasi seluruh eksponen-eksponen kepentingan politiknya dalam satu kompetisi dalam perebutan ketua umum. Per hari ini kita tidak melihat itu di Golkar. Golkar ini seakan adem-adem saja, seakan-akan tidak ada persoalan, padahal sebenarnya kalau mau jujur, Golkar menurut saya ya, secara spesifik per hari ini sedang tidak baik-baik saja. Itu saja menurut saya. Oke, faktor apa yang membuat gejolak atau riak-riak yang terjadi hari ini tidak terbaca oleh publik seperti yang terjadi pada sebelum-sebelumnya, seperti yang tadi Anda katakan? Saya menduga karena ada faktor eksternal yang cukup determinan dalam menginjeksi Partai Golkar, sehingga elit-elit Golkar ini tidak mampu melakukan resistensi dan perlawanan. Faktor eksternal ini tentu cukup powerful. Indikasinya misalnya bisa dilihat dari faktor kemunduran Pak Erlangga Hartarto. Kalau mau jujur sebenarnya argumen-argumen mundurnya Pak Erlangga Hartarto itu lebih mengarah bagaimana Pak Erlangga itu harus mempertahankan kepemimpinannya untuk masa yang akan datang. Pak Erlangga itu dianggap sukses berkontribusi dalam memenangkan Prabowo dan Gibran. Pak Erlangga itu dianggap sebagai sukses misalnya meningkatkan elektabilitas Golkar di 2024. Itu kan argumen-argumen yang mestinya memperkuat posisi Pak Erlangga Hartarto. Dan pada saat yang bersamaan tak ada desakan-desakan dari internal Golkar seperti beberapa waktu yang lalu misalnya tentang mempercepat Munas Golkar ataupun Munaslup. Tak ada misalnya kader-kader Golkar yang meminta Erlangga Hartarto itu untuk mundur dari jabatan politiknya mengingat posisi ketua umum cukup lama. Jadi dalam konteks dan kancah politik internal sebenarnya gejolak yang terkait dengan pergantian Erlangga Hartarto itu tidak ada. Tiba-tiba Erlangga Hartarto ini mundur, tak ada angin, tak ada hujan, tak ada geledek, tiba-tiba dinyatakan mundur. Artinya apa? Ada kekuatan luar biasa yang cukup powerful, yang di luar kekuatan Erlangga Hartarto yang kemudian membuat Erlangga ini mundur gitu ya. Kenapa saya sebut begitu? Apapun judulnya, Pak Erlangga ini adalah ketua umum Golkar, pemenang pileg di 2024 yang runner up. Pak Erlangga ini adalah Menko Perekonomian. Saya kira posisinya cukup strategis. Dia levelnya itu cuma di bawah wakil presiden dan cuma di bawah presiden. Di atas itu semua saya kira level posisi politiknya di atas rata-rata. Oleh karena itu wajar kalau kemudian sebenarnya mundurnya Pak Erlangga ini pasti ada faktor determinan yang disebut dengan faktor eksternal yang mungkin ada anasir-anasir dengan kekuasaan politik saat ini. Oke. Faktor eksternal apa? Desakan-desakan seperti apa? Nanti kita lanjutkan dialognya, Mas Adi. Namun sebelum itu kita punya informasi mundurnya Erlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Golkar masih menimbulkan tanda tanya besar. Nah, benarkah Erlangga mundur karena skema yang telah dirancang sedemikian rupa? Usai Erlangga Hartarto mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum Partai Golkar, partai berlambang beringin ini telah menggelar rapat pleno dan memutuskan Agus Gumiwang sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar hingga terpilihnya Ketua Umum definitif. Sejumlah nama mencuat sebagai kandidat Ketua Umum definitif di Munaslup Partai Golkar yang akan digelar dalam waktu dekat. Di antaranya Bahlil Lahadalia dan Bambang Susatyo. Bahkan muncul dugaan Erlangga mundur karena adanya tekanan. Dan nama yang akan menjadi penggantinya sudah ditentukan di internal partai. Namun hal ini dibantah oleh Partai Golkar. Yang pertama, tidak ada rancangan mengenai PLT Ketua Umum sebelum tanggal 10, ya, sebelum Sabtu malam, itu sama sekali nggak ada, tidak ada wacana, saya tidak ada. Pikiran tidak ada. Kita mewacanakan setelah secara resmi Pak Erlangga mengumumkan pengunduran dirinya, itu berhitung mulai baru kemarin hari Minggu kita mulai berkomunikasi dengan beberapa ketua umum, wakil ketua umum maksud saya, dan kemarin hari Senin dan sampai tadi malam, dan alhamdulillah kita telah melakukan lobby politik, komunikasi politik,
dari 11 wakil ketua umum, di mana 7 sampai 9 wakil ketua umum sudah ada kesepakatan nurani untuk kita mendinamisasi politik ini dengan kekeluargaan, dengan semangat kegotong royongan, musyawarah mufakat, sehingga insya Allah rapat nanti akan berjalan dengan dinamis tapi mulus sesuai dengan harapan seluruh kader Partai Golkar Indonesia. Kita tidak melihat ada intervensi kekuasaan dalam hal ini. Kenapa? Pak Erlangga baik secara pribadi maupun ketua Partai Golkar itu sangat dekat dan sangat komunikatif dengan Presiden Jokowi dan Presiden terpilih pasangan Prabowo Gibran, itu sangat komunikatif dan sangat kekeluargaan. Pak Nurdin tidak salah mengatakan itu, tapi kami sebagai pengamat, sebagai akademisi harus jujur. Tidak mungkin intervensi itu ada lalu dikatakan ada. Ya pasti akan berkata yang lain. Tetapi kalau kita lihat kronologinya ya, kalau saya bahas skemanya, Pak Erlangga mundur. Ya, kita lanjutkan diskusi kita bersama Mas Adi. Mas Adi, kalau boleh dikatakan, apa sebenarnya faktor eksternal, kekuatan yang luar biasa yang bisa membuat seorang Erlangga Hartarto meletakkan kursi di nomor 1 Golkar? Ya tentu faktor kekuasaan politik yang mampu merorkestrasi seluruh instrumen-instrumen politik di negara ini, termasuk instrumen hukum. Karena Pak Erlangga Hartarto ini kan seringkali dikaitkan dengan kasus-kasus hukum tertentu. Dulu sebelum Pak Erlangga menyatakan mundur, sebelum Pilpres khususnya, itu kan juga ada upaya-upaya pemeriksaan misalnya terkait dengan Pak Erlangga Hartarto yang terkait dengan kasus hukum. Jadi hal-hal yang semacam ini dalam banyak hal memang sebenarnya cukup bisa menghambat bagaimana Pak Erlangga Hartarto itu bisa berkompetisi lagi sebagai salah satu kandidat calon ketua umum di bulan Desember. Oleh karena itu saya mengatakan sebenarnya mundurnya Pak Erlangga Hartarto ini desainnya tentu politik tingkat tinggi. Karena kalau desakannya adalah Munaslup, pasti tuduhannya itu ada upaya pembegalan, ada upaya kudeta terhadap Erlangga Hartarto sebelum waktunya. Ya. Tapi kalau kemudian Erlangga Hartarto itu mengundurkan diri dengan kesan tak ada intervensi, dengan ada kesan tak ada tekanan-tekanan apapun, inilah yang kemudian bisa menjadi alasan bagaimana Golkar bisa mempercepat Munasnya. Sehingga pergantian Pak Erlangga itu tidak harus dilakukan di bulan Desember, tapi kemudian dilakukan sebelum Agustus, sebelum pendaftaran Pilkada serentak secara nasional. Ini adalah politik tingkat tinggi, Mas. Artinya apa? Hanya dengan cara Pak Erlangga mundur, itulah yang kemudian menjadi alasan bagaimana itu Munas dilakukan bukan di bulan Desember, tapi di bulan Agustus. Itu kan tujuannya sama. Oleh karena itu bagi saya sebenarnya dinamika semacam ini di Golkar adalah perkara biasa. Karena suksesi kepemimpinan di elit Golkar itu adalah suksesi yang selalu menimbulkan gemuruh, konfrontasi dan saling berhadapan-hadapan antar calon. Bagi saya dalam konteks itu enggak ada persoalan. Yang mau jadi ketua itu Pak Bahlil, Pak AGK, Pak Bamsud atau siapapun enggak ada persoalan. Yang menjadi persoalan itu sebenarnya adalah kalau kemudian muncul anasir-anasir eksternal yang mencoba untuk mengontrol dan mengendalikan Partai Golkar. Ini kan nggak sehat secara demokrasi. Kalau mengontrol dan menghadirkan Golkar itu adalah kader-kader Golkar, nggak ada masalah. Nah yang dikhawatirkan ini ada pihak eksternal yang mencoba untuk mengontrol bagaimana kepemimpinan Golkar di masa yang akan datang. Bahkan nanti mungkin di Munas akan muncul orang-orang baru, figur-figur baru yang bukan tokoh Golkar, kader Golkar, tapi dia juga menjadi bagian penting yang ada di Golkar. Kita tinggal cek siapa orangnya nanti. Saya menduga bahwa sepertinya di Munas Golkar itu akan muncul nama-nama baru, sosok-sosok baru, bukan kader Golkar, tapi mungkin akan menempati posisi strategis di Golkar. Inilah yang kemudian menebalkan satu keyakinan bahwa orkestrasi mundurnya Erlangga itu bukan hanya karena dia ikhlas lillahi ta'ala ingin mundur, tapi karena ada upaya bagaimana aktor-aktor politik di luar Golkar mengendalikan dan juga menjadi bagian di dalamnya untuk masa yang akan datang. Baik, kita lihat nanti akan seperti apa. Betulkah kata Mas Adi akan ada aktor-aktor baru di dalam tubuh Golkar? Kita lihat bersama-sama nanti dinamikanya seperti apa. Terima kasih Mas Adi, sayang sekali sampai sesi kita berakhir perwakilan dari Partai Golkar juga tidak bisa bergabung bersama kita. Terima kasih Mas Adi, selamat malam. Sehat selalu. Mas Davi.